Badan Pusat Statistik melaporkan inflasi Maret 2023 yang bertepatan dengan awal Ramadan kali ini terpantau lebih rendah, imbas turunnya inflasi harga bergejolak. Tingkat inflasi tahunan Indonesia turun ke level terendah dalam 7 bulan, menjadi 4,97% pada Maret 2023, dibandingkan 5,47% pada bulan sebelumnya. Adapun secara bulanan, inflasi pada Maret 2023 mencapai 0,18%, lebih rendah dibandingkan 0,4% pada Maret 2022. BPS melaporkan inflasi harga bergejolak juga tampak turun drastis menjadi 5,83% dari bulan sebelumnya 7,62%. Komoditas yang memberikan andil inflasi sepanjang 2023 ini adalah beras, telur ayam ras, tahu mentah, dan bawang merah. Kendati demikian, BPS tetap mengingatkan sejumlah barang diperkirakan masih akan tetap tinggi pada April 2023. Daftar barang yang harus diwaspadai kenaikannya diantaranya tarif angkutan udara, daging sapi, daging ayam ras, bawang merah, dan telur ayam ras. Sah, pemerintah akhirnya menetapkan pemberian insentif pajak pertambahan nilai atau PPN terhadap pembelian kendaraan listrik roda 4 dan bus PPN DTP yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023. Dalam aturan tersebut, insentif mobil listrik diberikan lewat bantuan PPN menjadi 1%. Insentif PPN ini berlaku untuk tahun anggaran 2023, mulai masa pajak April sampai dengan masa pajak Desember 2023. Insentif PPN DTP diberikan dengan beberapa kriteria, di antaranya mobil listrik dengan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN minimum 40%, serta bus listrik dengan TKDN minimal 40% dan bus listrik dengan TKDN antara 20 hingga di bawah 40%. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM resmi mencopot 10 pegawai buntut kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan kebijakan tersebut merespon penggeledahan KPK terhadap kementeriannya beberapa waktu lalu. Saat ini, KPK sudah menetapkan 10 orang itu menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur mengatakan, 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan mayoritas pegawai Kementerian ESDM yang mengurus bidang keuangan. KPK telah menggeledah kantor Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM terkait dengan kasus dugaan korupsi manipulasi tunjangan kinerja atau tukin pegawai. Bahkan KPK juga sudah melakukan penggeledahan di sebuah apartemen di Pakubuwono Menteng, Jakarta Pusat. Dalam penggeledahan di apartemen itu ditemukan uang 1,3 miliar rupiah. Arab Saudi dan produsen minyak yang tergabung dalam OPEC Plus mengumumkan pengurangan produksi minyak besar-besaran. Yang mengejutkan, pemangkasan akan menembus 1,16 juta barel per hari dengan dalih langkah pencegahan untuk menstabilkan pasar. Ini di luar pemotongan produksi yang dilakukan Moskow, 500.000 barel per hari sebagai bentuk balasan sanksi Barat karena persoalan Ukraina. Arab Saudi akan memangkas 500.000 barel per hari, diikuti Irak 211.000 barel, Uni Emirat Arab 114.000 barel, dan Oman 40.000 barel. Pengurangan ini mengabaikan seruan dari Amerika Serikat untuk meningkatkan produksi karena konsumsi meningkat di tahun 2023. Adapun pemangkasan produksi minyak dikhawatirkan memicu inflasi lebih lanjut dan mendorong Bank Sentral untuk menaikkan suku bunga. Harga minyak pun saat ini diprediksi bakal meledak. Saat ini, harga minyak telah mendidih
melesat lebih dari 5% usai pengumuman kebijakan OPEC+. Restoran cepat saji McDonald's menutup sementara kantornya di Amerika Serikat pada pekan ini seiring kebijakan perusahaan akan melakukan PHK karyawan. Melalui email, McDonald's meminta karyawannya yang berada di negeri Paman Sam dan beberapa staf internasional untuk bekerja dari rumah mulai 3 hingga 5 April 2023. Di saat yang sama, perusahaan akan memberikan keputusan PHK tadi secara virtual. Meski demikian, tidak disebutkan secara jelas berapa karyawan yang akan terkena PHK. McDonald's juga meminta karyawan untuk membatalkan semua pertemuan langsung dengan vendor dan pihak luar lainnya di kantor pusatnya. Gerai makanan cepat saji ini pada Januari 2023 akan meninjau tingkat kepegawaian perusahaan sebagai bagian dari strategi bisnis yang diperbaharui. Imbasnya, terjadi PHK di beberapa area dan ekspansi di tempat lain.